langkah-langkahnya sudah banyak dilakukan, penegakan hukum dilakukan, tapi belum berkeadilan bagi korban, itu masalahnya. Gitu. Kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Begeng menambah daftar panjang rentetan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dalam rentang waktu 1 tahun terakhir telah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari pencabulan, penganiayaan, dan bahkan berujung pada pembunuhan. Mirisnya, beberapa kasus kekerasan yang menimpa pada anak justru dilakukan oleh orang dekat. Sebut saja salah satunya kasus Angelin. Masyarakat terhenyak mendengar kisah tragis yang menimpa bocah berusia 8 tahun ini. Bermula dari dikabarkan menghilang, keluarga angkat Angelin memasang pengumuman di laman Facebook berjudul Find Angelin Balis Missing Child pada 17 Mei 2015 lalu. Naas, Angelin pun akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh pihak kepolisian di pekarangan rumah ibu angkatnya sendiri, Margaret Megawe, pada 10 Juni 2015. Angelin ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter dengan pakaian lengkap sambil memeluk boneka. Ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, dan pegawai rumah tangganya, Agus Taihamdamai, sudah menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan Angelin. Margaret dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum, sedangkan Agus dituntut hukuman 12 tahun penjara. Pasca tragedi Angelin, publik kembali dikejutkan dengan penemuan bocah tewas yang dibungkus dalam kardus pada tanggal 2 Oktober 2015 lalu. Bocah berusia 9 tahun ini ditemukan dalam kondisi tangan terikat dengan mulut dan kemaluan berdarah. Setelah melalui rangkaian penyidikan, polisi akhirnya meringkus salah seorang tetangga korban berinisial AD yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kasus kekerasan pada anak kembali terjadi pada tanggal 13 Januari 2016. Polisi dari sektor Koja mengamankan pelaku pencabulan terhadap 2 bocah perempuan di Kampung Beting, Jakarta Utara. Kasus pencabulan ini terjadi saat pelaku sedang menunggu PSK yang telah disewanya. Kok bisa terjadi spontanitas? Buang karena kelamaan nunggu PSK apa gimana? Iya, kelamaan nunggu. Kelamaan PSK iseng-iseng. Polisi mengamankan sepeda motor milik D yang sempat dirusak warga. Lelaki yang sehari-hari bekerja serabutan ini harus terancam hukuman yang cukup berat. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada tanggal 9 Februari 2016 lalu, kasus pencabulan terhadap anak kembali terjadi. Kepolisian sektor Cilincing menangkap T alias Pak Ketek atas dugaan kasus pencabulan 2 orang bocah di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan hasil visum dari rumah sakit. Visum sudah kita bukti daripada penyangkaan tersangka. Visum kita sudah peroleh, ada bukti lecet di bagian bibir frontal dari anak tersebut. Pak Ketek mencabuli korban di rumah susun miliknya saat kondisi rumah sepi setelah ditinggal sang istri berjualan di lantai dasar rusun. Gimana coba dari awal? Udah, sini main sama Ketek, biar main sudah jualin, biar bisa buat jajan. Kasus kekerasan terhadap anak memang bisa terjadi di mana saja. Kali ini justru terjadi di lingkungan sekolah. Guru yang seharusnya menjadi panutan bagi tunas muda yang tengah mengenyam pendidikan justru harus berurusan dengan polisi karena melakukan perbuatan bejat kepada anak didiknya sendiri. 2 korban yang masih duduk di sekolah dasar dipaksa melayani keinginannya dalam ruang kelas. Polisi secara dengan memperlihatkan dengan oral seks. Memperlihatkan kelaminnya? Ya diperlihatkan. Kepada kedua korban? Ya. Itu gimana Bang kronologisnya Bang? Saat di dalam belajar mengajar atau? Di dalam kelas. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun oknum guru bejat ini tetap
tidak mengakui perbuatannya. Menciptakan lingkungan yang ramah dan aman kepada anak masih menjadi pekerjaan rumah di negeri ini. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi generasi penerus bangsa ini dari kekerasan? Saksikan di segmen selanjutnya. Langkah-langkahnya sudah banyak dilakukan, penegakan hukum dilakukan, tapi belum berkeadilan bagi korban, itu masalahnya.